Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Dina Fitria with MPM 2541206 majoring in accounting. In this video, I will present that material and tell it basic concept of economy statistics. This material is very important for us to understand, especially a student studying economy, because almost all economic analysis is always related to data and number. Jadi teman-teman, di era sekarang kita hidup di era yang sering disebut sebagai era data atau data driven era, yang artinya hampir semua keputusan penting didasarkan pada data. Sebagai contoh sederhana, ketika pemerintah ingin mengetahui apakah kondisi ekonomi sedang baik atau buruk, mereka tidak hanya mengandalkan perkiraannya saja, tetapi menggunakan data seperti tingkat inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dalam dunia bisnis, perusahaan tidak lagi hanya mengandalkan intuisi, tetapi menggunakan data penjualan, data konsumen, dan tren pasar untuk menentukan strategi. Namun, perlu kita pahami bahwa data mentah saja belum memiliki makna. Data tersebut harus diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan dengan benar agar tidak menjadi informasi yang berguna. Disinilah peran statistika menjadi sangat penting, khususnya statistika ekonomi yang membantu kita memahami fenomena ekonomi secara lebih sistematis, objektif, dan ilmiah. Tanpa statistika, pengambilan keputusan ekonomi akan menjadi tidak akurat dan beresiko tinggi. Teman-teman tahu nggak sih pengertian dari statistika ekonomi itu? Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian statistika ekonomi. Jadi statistika ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpul, mengelola, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Secara garis besar, statistika ekonomi dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah statistika deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menyajikan data. Misalnya dalam bentuk tabel, grafis, atau diagram, tujuannya agar data lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah statistika intervensial, yaitu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data sampel dan menggeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Contohnya, kita melakukan survei terhadap sebagian masyarakat, lalu hasilnya digunakan untuk menggambarkan kondisi seluruh masyarakat. Dengan demikian, statistika ekonomi tidak hanya menyajikan angka saja, tetapi juga membantu kita memahami makna di balik angka tersebut. Oke, lalu saya akan menjelaskan peran statistik dalam ekonomi. Statistik memiliki peran yang sangat penting dalam bidang ekonomi. Yang pertama, sebagai alat analisis, statistik digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan analisis statistik, kita bisa mengetahui apakah kondisi sedang meningkat atau malah menurun. Yang kedua, sebagai dasar pengambilan keputusan. Baik pemerintah maupun perusahaan menggunakan data statistik sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Misalnya, pemerintah menentukan subsidi berdasarkan data kemiskinan. Yang ketiga, sebagai alat peramalan atau forecasting. Statistik digunakan untuk memprediksi kondisi ekonomi di masa depan, seperti tren harga, permintaan barang, atau pertumbuhan ekonomi. Keempat, sebagai alat evaluasi kebijakan. Setelah suatu kebijakan diterapkan, statistik digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidaknya.
Dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa statistik berperan dalam memastikan keputusan ekonomi bersifat rasional dan berbasis data. Lalu ada jenis-jenis data dalam statistik nih teman-teman. Data merupakan komponen utama dalam statistika. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kategori atau deskripsi seperti jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, atau status pekerjaan. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat dihitung, seperti pendapatan, jumlah produksi, atau harga barang. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya. Data premier adalah data yang digunakan langsung dari sumber pertama, misalnya melalui survei atau wawancara. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, seperti laporan pemerintah atau lembaga statistik. Kemudian ada berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data cross-section, adalah data yang dikumpul pada waktu tertentu. Misalnya, data pendapatan masyarakat tahun ini. Yang kedua ada data time series, adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Misalnya, data inflasi setiap bulan selama 5 tahun. Memahami jenis data ini sangat penting karena akan menentukan metode analisis apa yang akan kita gunakan. Skala pengukuran data. Dalam statistika, data diukur menggunakan skala tertentu. Pertama, skala nominal, yaitu skala yang hanya membedakan kategori tanpa urutan seperti jenis kelamin. Kedua, skala ordinal, yaitu skala yang memiliki urutan tetapi tidak memiliki jarak yang pasti, seperti tingkat kepuasan. Ketiga, skala interval, yaitu skala yang memiliki jarak yang sama tetapi tidak memiliki nol mutlak. Dan yang terakhir, skala rasio, yaitu skala yang memiliki nol mutlak dan dapat dibandingkan secara profesional, seperti pendapatan dan jumlah barang. Skala pengukuran ini penting karena menentukan jenis analisis statistik yang dapat digunakan. Adapun penyajian datanya. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah penyajian data tersebut. Penyajian data bertujuan agar informasi lebih mudah dipahami. Beberapa bentuk penyajian data antara lain ialah yang pertama tabel, kedua diagram batang, ketiga diagram lingkaran, dan yang terakhir grafis garis. Misalnya grafis garis sering digunakan untuk menunjukkan perkembangan data dari waktu ke waktu, seperti pertumbuhan ekonomi. Penyajian data yang baik akan membantu audiens memahami informasi dengan lebih cepat. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan ini digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili keseluruhan data. Jadi, dari banyaknya data yang kita punya, kita cari satu nilai yang bisa menggambarkan kondisi umumnya. Ada 3 ukuran utama, yaitu mean, median, dan modus. Untuk yang pertama yaitu mean atau rata-rata. Mean ini paling sering digunakan karena mudah dipahami. Cara mencarinya adalah dengan menjumlahkan semua data, lalu dibagi dengan jumlah datanya. Sebagai penjelasan, XI itu masing-masing datanya. N itu jumlah datanya. Adapun contohnya, misalnya kita punya data pendapatan 2, 3, 5, 10 juta. Nah, jumlahkan semuanya. 2 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 10 sama dengan 20. Lalu kita bagi 4. Hasilnya adalah 5. Jadi rata-rata pendapatan adalah 5 juta. Tapi kalian harus hati-hati karena mean bisa terpengaruhi oleh nilai yang sangat besar atau kecil atau nilai ekstrem. Selanjutnya adalah median. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Sebagai contoh, ada data 2, 3, 5, 10. Nilai tengahnya adalah 3. Bukannya teman-teman, yang benar adalah 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4.
Jadi mediannya adalah 4. Median ini lebih stabil dibanding mean kalau ada data ekstrem. Yang terakhir adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Contohnya, ada data 2, 3, 3, dan 5, 7. Yang paling sering muncul kan angka 3 ya teman-teman. Jadi modusnya adalah 3. Modus sering digunakan untuk melihat kecenderungan yang paling umum. Misalnya, barang yang paling laku. Nah, jadi sebagai kesimpulan pemusatan, mean itu sama dengan rata-rata. Median sama dengan nilai tengah. Modus sama dengan nilai paling sering muncul. Ketiganya digunakan sesuai kondisi datanya masing-masing. Dalam kehidupan yang nyata, statistika ekonomi digunakan dalam berbagai bidang. Pemerintah menggunakan statistika untuk menyusun kebijakan ekonomi dan anggaran. Perusahaan menggunakan statistika untuk menganalisis pasar dan strategi bisnis. Perbankan menggunakan statistika untuk menganalisis risiko kredit. Dan penelitian menggunakan statistika untuk menguji teori ekonomi. Sebagai contoh, data inflasi digunakan untuk menentukan kebijakan suku bunga oleh bank sentral. Sebagai kesimpulan, statistika ekonomi merupakan alat yang sangat penting dalam memahami kondisi ekonomi. Dengan menggunakan metode statistik, data dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pemahaman konsep dasar seperti jenis data, skala pengukuran, ukuran pemusatan, dan penyebaran sangat diperlukan dalam analisis ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya statistika dalam bidang ekonomi. Oke guys, that is for this video. Don't forget to like and subscribe.